Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin menceritakan riwayat sejarah asal-usul pemberian gelar haji di Indonesia. Pentingnya memahami sejarah gelar haji di Indonesia tercermin dari kebutuhan bagi seluruh umat muslim untuk menggali pemahaman yang mendalam dari berbagai sudut pandang. Gelar haji sebagai simbolisasi perjalanan spiritual ke Tanah Suci mengandung nilai-nilai yang menghubungkan individu dengan sejarah, tradisi, dan keyakinan. Dalam konteks ini, gelar haji bukan hanya sekadar gelar tambahan di depan nama huruf H, melainkan juga sebuah penghargaan atas komitmen dalam menjalankan rukun Islam yang kelima. Dengan mengeksplorasi sejarah gelar haji, umat muslim dapat merenungkan perjalanan spiritual mereka sendiri serta memahami betapa pentingnya ibadah haji dalam ajaran Islam. Gelar haji juga mencerminkan persatuan umat muslim dari berbagai latar belakang budaya dan geografis yang berbeda. Singkatnya, pemahaman mendalam tentang sejarah gelar haji di Indonesia tidak hanya memperkaya pengetahuan individu tentang warisan spiritual, tetapi juga memupuk rasa saling penghargaan dan persatuan dalam keberagaman umat muslim. Di Indonesia, gelar haji atau hajjah sering diletakkan di depan nama seseorang yang telah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Penggunaan gelar ini yang khas hanya terdapat di Indonesia, mencerminkan kedalaman nilai-nilai spiritual dan tradisi yang melandasi masyarakat. Namun sedikit yang menyadari bahwa sejarah gelar haji di Indonesia memiliki akar yang menarik terkait erat dengan masa penjajahan Belanda. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, gelar haji tidak hanya menjadi simbol ibadah, tetapi juga menjadi alat identifikasi bagi para jemaah haji yang terlibat dalam gerakan perlawanan terhadap penjajah. Sejarah gelar haji di Indonesia menjadi lapisan kompleks dalam narasi perlawanan terhadap penindasan kolonial, di mana pemberian gelar ini tidak semata-mata sebagai penghormatan atas ibadah haji, tetapi juga sebagai penanda bagi para aktivis kemerdekaan yang terlibat dalam perjuangan melawan penjajah. Dalam konteks ini, gelar haji bukan hanya sebuah penghargaan spiritual, tetapi juga menjadi simbol perlawanan dan kebanggaan nasional. Sejarah gelar haji di Indonesia mengungkapkan dinamika hubungan antara agama, politik, dan identitas nasional, memperkaya pemahaman kita tentang warisan budaya dan perjuangan dalam menjaga kemerdekaan. Sejarah gelar haji di Indonesia mengemuka dari periode kelam penjajahan Belanda. Dalam rentang sejarah yang dipenuhi dengan perjuangan dan perlawanan, penggunaan gelar haji menjadi pemandangan umum bagi individu yang telah menunaikan ibadah haji. Namun lebih dari sekadar tanda penghormatan agama, gelar ini menjadi simbol yang kompleks di bawah rezim kolonial Hindia Belanda. Pada masa itu, pemerintah kolonial Belanda menggunakan gelar haji sebagai alat untuk mengidentifikasi dan mengawasi para jemaah haji yang mereka curigai sebagai potensi ancaman terhadap kekuasaan mereka. Terinspirasi oleh kebangkitan anti-kolonialisme dan paham pan-Islamisme, jemaah haji dianggap sebagai agen perubahan yang membawa gagasan-gagasan yang mengancam kestabilan kolonial. Sejarah gelar haji di Indonesia menjadi semakin menarik ketika dipandang dalam konteks propaganda anti-VOC di Banten pada abad ke-17. Fenomena ini menyaksikan perubahan budaya yang signifikan di mana masyarakat meninggalkan pakaian adat Jawa demi mengenakan pakaian Arab yang oleh VOC dijuluki sebagai kostum Muhammad dan serba mini. Selain itu, sejarah gelar haji juga terkait dengan pemberontakan-pemberontakan penting seperti yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dan Imam Bonjol yang dipengaruhi oleh pemikiran Wahabi setelah menjalani ibadah haji. Dalam gambaran ini, gelar haji menjadi lebih dari sekadar gelar keagamaan, ia menjadi lambang perlawanan terhadap penindasan kolonial dan ekspresi dari perubahan sosial dan politik yang mengguncang tanah air Indonesia. Sejarah gelar haji menghidupkan kembali kisah perjuangan yang melintasi garis-garis agama dan politik, memperkaya pemahaman kita tentang kompleksitas perjalanan sejarah bangsa ini. Sejarah gelar haji di Indonesia memperlihatkan interaksi yang kompleks antara agama dan politik pada masa penjajahan Belanda. Pada saat itu, pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan politik Islam sebagai bagian dari strategi mereka dalam mengelola masalah-masalah agama di Nusantara. Salah satu implementasi kebijakan tersebut tertera dalam peraturan pemerintahan Belanda Staatsblad tahun 1903. Mulai tahun 1911, pemerintah Hindia Belanda mengisolasi penduduk pribumi yang berniat untuk menunaikan ibadah haji atau yang telah kembali dari ibadah haji di Pulau Cipir dan Pulau Rus. Mereka secara rinci mencatat identitas dan asal wilayah para jemaah haji. Tindakan ini memungkinkan pemerintah untuk dengan mudah mengidentifikasi dan memantau aktivitas para jemaah haji, terutama jika terjadi pemberontakan di wilayah tersebut. Sejarah gelar haji di Indonesia membawa kita kepada pemahaman mendalam tentang bagaimana politik kolonial memanfaatkan agama sebagai alat kendali sosial dan politik. Gelar haji bukan hanya sekadar penghormatan terhadap perjalanan spiritual, tetapi juga menjadi alat bagi pemerintah kolonial untuk memantau dan mengendalikan populasi pribumi.
Kesadaran akan konteks politik di balik penggunaan gelar haji menjadi penting bagi umat Islam untuk memahami dinamika sejarah dan perjuangan di masa lalu, sekaligus mempertajam perspektif dalam menghadapi tantangan zaman yang ada. Konsep haji memegang peran sentral dalam budaya dan agama Islam menjadi puncak perjalanan spiritual bagi umat Muslim. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, haji merujuk pada orang yang telah menunaikan ziarah ke Makkah untuk menjalankan rukun Islam yang kelima. Di dunia Islam Nusantara, gelar haji umumnya diperuntukkan bagi mereka yang telah menyelesaikan ibadah haji. Haji bukan sekadar kunjungan fisik ke tempat yang agung secara mendalam. Haji adalah perjalanan rohani yang memperkaya jiwa. Ini merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu secara fisik dan finansial untuk melakukan ziarah ke Ka'bah setidaknya sekali seumur hidup. Ritual haji yang terjadi pada bulan Zulhijjah mencakup serangkaian amalan sakral seperti ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf di Padang Arafah. Asal-usul kata haji berasal dari bahasa Arab menandakan tindakan pergi haji atau ibadah haji itu sendiri. Dalam konteks budaya Nusantara sebelum Islam, kata haji atau aji merujuk kepada konsep raja dalam era Hindu-Buddha. Dengan demikian, istilah haji mencakup beragam makna budaya dan agama, mencerminkan kesatuan kompleks dari warisan sejarah dan kepercayaan spiritual di wilayah ini. Penggunaan gelar haji telah menjadi kebiasaan umum di kalangan masyarakat Asia Tenggara, di mana gelar tersebut disematkan sebagai tambahan di depan nama individu yang telah menunaikan ibadah haji. Gelar ini tidak hanya menjadi simbol pencapaian spiritual, tetapi juga menempatkan para pemegangnya sebagai teladan dalam masyarakat. Para haji sering dipandang sebagai panutan dalam hal perilaku dan spiritualitas Islam sehari-hari. Mereka dianggap sebagai figur yang membawa inspirasi dan membimbing masyarakat dalam menjalankan ajaran agama secara lahiriah dan batiniah. Gelar haji menjadi simbol kesucian dan keteladanan yang memberi pengaruh besar dalam masyarakat tempat mereka tinggal. Meskipun demikian, penggunaan gelar haji tidak luput dari kritik, terutama dari kalangan ulama salafiyah. Mereka menganggap penggunaan gelar ini sebagai bentuk riya atau pameran spiritual yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dalam pandangan mereka, tidak ada riwayat yang mengindikasikan bahwa Rasulullah SAW atau para sahabat menggunakan gelar semacam itu. Kritik dari ulama salafiyah ini menimbulkan diskusi tentang penggunaan gelar haji dalam masyarakat Muslim, mengajak untuk merenungkan makna sebenarnya dari gelar tersebut dan apakah penggunaannya sesuai dengan ajaran Islam yang sejati. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam pemahaman dan praktik agama di tengah-tengah masyarakat yang beragam budaya dan tradisi. Cukup sekian dari singkat cerita ini apa yang kami bahas, semoga dapat manfaat bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.